Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu Ibu Ayu Ajiza SEM. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan riset brand practice quality produk Philips yang beranggotakan ada yang pertama Dilan Febian Gandhi, yang kedua Fitri Anissa, yang ketiga Puspa Dewanti, yang keempat Ajeng Rindang Anjani, yang kelima Fanny Santika, yang keenam Feni Septiani, dan yang ketujuh Devina Auliadirani, kedelapan Salva Akila Krisdayanti. Selanjutnya saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Bola lampu Philips selama ini banyak diminati kalangan usaha pada umumnya dan diminati kalangan masyarakat pada khususnya. Apalagi segala toko dan usaha lainnya seperti pasar dan swalayan banyak memajang atau menjual produk bola lampu bohlam tersebut, mengingat pasar sangat menjanjikan untuk berkembang lebih lama lagi. Selama ini produk Philips mengikuti tren modifikasi teknologi ala zaman dahulu ke zaman sekarang, dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman yang mana produk ini tidak mau kalah atau kalah saing dari produk lainnya selama ini banyak beredar di pasar. Produk Philips khususnya bola lampu bohlam Philips memiliki bentuk berbeda. Sekarang ini memiliki banyak varian. Ada yang 10 watt, 15 watt, 30 watt, dan 45 watt. Juga ada yang 60 watt. Menurut masyarakat yang memiliki bohlam lampu Philips mengatakan bahwa produk itu sangat baik untuk di rumah dan sangat terang bila malam hari. Dilihat dari bentuk terangnya, bohlam Philips ini sangat menguntungkan juga buat anak-anak sekolah yang sedang melakukan kegiatan belajar di rumah. Alasannya adalah selain terang juga sangat ramah dengan mata, dan bila bohlam ini dipakai juga sangat baik untuk kegiatan acara-acara seperti ulang tahun, acara dengan tetangga, acara rapat, dan lain sebagainya. Bab 1 pendahuluan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, yaitu analisis brand perceived quality sebagai faktor pengaruh terhadap keputusan penelitian konsumen terhadap produk brand Philips. Kemudian di bab 1 terdapat beberapa aspek yang mendukung seperti rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode populasi dan sampling, metode analisis data. Data dari laporan riset yang penulis buat ini bersumber dari beberapa jurnal, buku, laporan, dan website. Dengan metode ini penulis mendapatkan data yang relevan dengan judul penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Untuk memulai bisnis, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah meneliti pasar. Setelah itu, jika audiens target telah diidentifikasi, Anda harus menciptakan citra merek yang kuat, karena ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dengan riset pasar, Anda dapat memasarkan produk Anda secara akurat, di tempat yang tepat, di harga yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Selain itu, mengetahui apakah konsumen puas dengan produk yang mereka beli, membuat mereka setia merek. Riset pemasaran akan memudahkan untuk mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang ada dan baru. Penelitian ini akan memberikan informasi tentang pangsa pasar, sifat kompetitif, tingkat kepuasan pelanggan, bisnis efisiensi, dan saluran distribusi. Informasi ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bisnis. Tinjauan pustaka. Definisi brand. Menurut Akar 2008, persepsi kualitas adalah cara konsumen melihat secara keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Perceived quality merupakan aspek nilai merek yang signifikan dalam keputusan konsumen saat memilih produk atau jasa. Penting untuk dicatat bahwa kualitas produk adalah faktor kunci bagi perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Peranan dan kegunaan merek. Salah satu faktor yang dipertimbangkan saat membandingkan produk sejenis adalah mereknya. Kotler 2009-259 berpendapat bahwa dari sudut pandang produsen, merek memiliki peran dan kegunaan sebagai berikut. 1. Merek memudahkan pemesanan dan penelusuran produk. 2. Merek membantu mengatur catatan akuntansi dan persediaan.
3. Merek memberikan perlindungan hukum atas ciri unik produk yang dimiliki. 4. Merek menunjukkan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pemesanan produk. 5. Merek dapat membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Peran brand equity. Peran brand equity sangat penting sebagai dasar penentuan prosedur pemasaran produk dan strategi. Semakin tinggi nilai merek suatu produk, dalam hal ini produk bohlam Philips, semakin besar insentif untuk konsumsinya di mata konsumen, dan semakin banyak perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini menyelidiki persepsi konsumen terhadap lampu bohlam Philips berbagai komponen ekuitas merek, termasuk merek kesadaran, asosiasi merek, kualitas merek yang dirasakan, dan loyalitas merek. Menurut 2008, ada beberapa strategi merek yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, merek baru atau new brand. Ketika perusahaan ini memasarkan produk baru, mereka dapat menggunakan merek baru karena nama atau merek sebelumnya tidak sesuai dengan ide produk baru yang akan dijual. Yang kedua, merek multi atau multi-brand. Perusahaan mengelola berbagai nama merek dalam kategori produk yang sama untuk memberikan fungsi dan keuntungan yang sama. Ketiga, perluasan merek atau brand extension, menggunakan nama atau merek yang telah berhasil digunakan untuk meluncurkan produk baru. Yang keempat, perluasan lini atau lini extension ini adalah strategi perluasan lini yang melibatkan penambahan berbagai fitur atau variasi pada kategori produk yang sudah ada dengan nama atau merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna, atau ukuran kemasan. Elemen brand equality atau ekuitas merek. Yang pertama, brand loyalty. Kedua, brand trust. Yang ketiga, brand image. Dan ada perceived quality yang saat ini penulis buat. Perceived quality dari berbagai sumber buku menurut Durianto 2011, kualitas yang dirasakan adalah kualitas keseluruhan dari suatu produk atau layanan dibandingkan dengan apa yang pelanggan mengharapkan, atau persepsi pelanggan superioritas. Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan dibandingkan dengan niat yang diharapkan pelanggan.
Data pembahasan. Profil perusahaan pelipis. Pelipis NF biasanya disingkat sebagai pelipis dan ditulis di logonya sebagai pelipis adalah sebuah konglomerat multinasional yang didirikan di Eindhoven, Belanda sejak tahun 1997. Perusahaan ini berkantor pusat di Amsterdam, walaupun kantornya untuk bisnis di Benelux tetap di Eindhoven. Philips pernah menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, namun kini menggeser fokusnya ke bisnis teknologi kesehatan. Produk pertama perusahaan ini adalah lampu hingga tahun 2012. Philips adalah produsen pencahayaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Philips merupakan salah satu merek pencahayaan paling terpercaya di dunia. Philips ada di Indonesia sejak tahun 1968 dan memiliki pabrik di Batu, Surabaya, tetapi dengan alasan tertentu menutup pabriknya di Surabaya. Philips Indonesia juga memiliki kantor besar di Jakarta. Philips memiliki distributor yang terbesar di Indonesia, bahkan toko-toko listrik juga banyak yang jual lampu pelipis. Ini akan memudahkan Philips dalam branding merek miliknya. Philips dikenal dengan lampu hemat energi dan memiliki kualitas bagus sehingga cukup dipercaya oleh konsumen di Indonesia. Produk Philips juga cukup awet digunakan. Profil responden. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin, contoh tabel. Karakteristik responden. Jenis kelamin, perempuan, dengan frekuensi 27, dengan persentase 95%. Laki-laki, berfrekuensi 33, dengan persentase 5%. Jumlahnya, frekuensinya 30, dan persentasenya 100%. Tabel 2 yaitu skala pengukuran importance dengan pembobotan sebagai berikut. 1. Sangat tidak penting. 2. Tidak penting. 3. Penting. 4. Sangat penting. Dan performance dengan pembobotan sebagai berikut. 1. Sangat tidak memuaskan. 2. Tidak memuaskan. 3. Memuaskan. 4. Sangat memuaskan. Rangkuman dari hasil observasi performance importance. Contoh data tabel performance dan importance. Atribut yaitu ada kualitas produk dengan performance 2,13 dan dengan importance 3,06. Tingkat kealamian produk dengan performance 3,00 dengan importance 3,13. Kandungan produk dengan performance 2,96 dengan importance 3,06. Desain kemasan produk dengan performance 3,33 dan importance 2,90. Reputasi mutu produk dengan performance 3,56 dan importance 3,13. Jadi rata-ratanya untuk performance 2,99 dan untuk importance 3,05. Rangkuman dari hasil observasi performance importance. Hasil observasi perceived quality merek brand Philips dengan metode performance importance secara individu untuk perceived quality tentang indikator harga, desain produk, kemudahan dalam penggunaan, kualitas produk, dan importance lebih tinggi daripada tingkat performance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Sedangkan untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek pada brand Philips secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek pada brand Philips belum memenuhi tingkat kepentingan atribut konsumen. Dari analisis quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk membagikan merek Philips adalah kualitas produk, tingkat kealamian produk, kandungan produk, desain kemasan produk, dan
reputasi mutu produk. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian dan menggunakan produk Philips. Aspek ini memberikan kepuasan dan konsumen. Verified quality, desain, kemasan pada merek Philips belum dianggap penting bagi konsumen. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.